waktu terbatas, sedikit saja kisahnya. Satu, di Mekah Nabi diteror, baik teror mental maupun teror fisik. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Maka orang pertama yang disiksa dan dibunuh mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah. Dibunuh dia, diikat oleh Abu Lahab, lalu ditombak badannya. Kenapa ditombak badannya? Marah karena Abu Lahab bilang, Sumayyah, saya tahu kenapa kau bela sekali Muhammad. Muhammad kan agak kece, cakep-cakep, ya, pasti kau suka Muhammad toh. Marah Sumayyah, dia kumpulkan seluruh air liur yang ada di mulutnya, lalu dia diludai raja waktu itu. Dia bangsawan terkenal itu Abu Lahab waktu itu, Abu Jahal. Bah! Marah Abu Jahal, naik pitam, dia ambil tombak, dia tusuk badannya, meninggal. Di depan Nabi para sahabat disiksanya, diteror secara mental, diteror secara fisik. Akhirnya Nabi memutuskan pergi, mudah-mudahan di Taif mendapat simpati dan pertolongan. Jalanlah dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif, apa yang diharapkan? Jauh panggang dari api. Nabi berharap ada simpati dari orang-orang Taif. Ternyata disambutnya Nabi dengan apa? Lemparan batu. Siapa yang melemparnya? Bukan orang anak-anak, bukan orang dewasa. Siapa yang melemparnya? Anak-anak kecil. Kalau orang dewasa sama dewasa, kita merasa terhormat, satu letting kita. Tapi kalau kita dihina sama anak-anak, terhina sekali. Nabi dilempari, dikejar, sampai robek pelipis beliau. Pada saat itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang Taif ini. Allah perintahkan kepadaku Muhammad, kau berdoa, saya angkat gunung Taif ini, saya lempar, saya hancurkan mereka semua. Kau berdoa saja kepada Allah, saya hancurkan mereka. Allah minta izin, Allah sudah kabulkan. Kalau kau berdoa, saya hancurkan mereka. Kalau saya tiba-tiba di sini diserang sama preman, kepung preman ratusan orang, datang Kapolda, bagaimana Ustaz? Hancurkan jenderal. Apakah Nabi lakukan itu? Tidak. Nabi hanya berkata, ya Jibril, kalau Allah ingin mengabulkan doaku hari ini, aku hanya ingin berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka, berikan hidayahmu kepada mereka. Mereka memperlakukanku seperti itu karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa kepadanya. Kalau mereka tidak beriman kepadaku, yang sekarang mereka tidak beriman kepadaku, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu mereka nanti yang akan beriman kepadaku. Dan Allah kabulkan doa. Allah kabulkan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ketika Bapak ke Taif, tidak satu pun manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dulu melawan Nabi. Maka orang-orang Taif, mudah-mudahan Bapak panjang umur berrezeki, pergi ke Taif, lihat orang-orang Taif, mereka tutur katanya lembut, sopan santun, kita datang dikasihnya buah. Kenapa? Mereka merasa malu, leluhur mereka pernah menghina Rasulullah, maka mereka membalasnya dengan kemuliaan akhlak sekarang ini. Hikmah pertama, jadilah rahmatan lil alamin. Bagi saudaraku para mubalik, contoh Rasulullah dalam berdakwah. Boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan saling menghina. Silakan kau lakukan, silakan kau dakwakan apa yang kamu yakini, tapi saudaraku tolong hargai pendapat ulama yang lain. Enak kita dakwah kalau saling menghargai. Biarkan umat yang memilih mana yang ingin diikuti. Kita sama kiblatnya, kita sama nabinya, kita sama rukun Islamnya, rukun imannya sama. Tuhan yang kita sembah salah, salat kita dia Tuhan yang kita sembah sama, salat kita sama. Masa gara-gara maulid dan tidak maulid kita berpecah belah? Di mana belajar mereka dakwah? Saudaraku, adik-adik remaja yang baru belajar agama, bagus girahmu belajar agama, tapi jangan taklid, jangan terfokus pada satu guru saja, kau tidak mau dengar guru yang lain. Maka sampai sekarang Pak Gubernur, saya tidak mau kalau ada yang membuat komunitas sahabat Dasat Latif, saya tolak.
Kenapa? Kalau ada sahabat Das Atlati berarti ada yang bukan sahabat saya. Kalian semua sahabat saya, non muslim pun sahabat saya. Kelemahan anak-anak remaja kita belajar, ketika sudah ada komunitas sahabat ustadz ini, maka dia tidak mau dengar ustadz yang lain. Adik-adikku, makin banyak guru yang kau dengar, makin luas wawasanmu. Makin luas wawasanmu, makin enak kau hidup. Dulu waktu saya kecil, kalau orang berbeda di masjid tidak ada ribut. Allahu Akbar. Subuh kunut, yang satu tidak kunut, yang satu kunut, yang di samping saya tidak kunut, saya tidak ribut. Saya cuma bilang dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Maka dedek sekalian, ketika kau mendapat konten-konten dakwah, apalagi yang di Instagram, yang 1 menit, 2 menit, kan tidak punya waktu untuk membahasnya secara detail, maka jangan kau berpendapat itu yang berbeda salah. Tidak. Contoh paling konkret, kata saya tidak makan, apa artinya? 1, saya tidak makan, lagi puasa. Saya tidak makan, alergi. Saya tidak makan, kenyang. Saya tidak makan, haram. Saya tidak makan, saya tidak suka. Sama kalimatnya, saya tidak makan, sama kalimatnya dimaknai oleh orang berbeda. Ada yang katakan haram, ada yang katakan kenyang, padahal sama kalimatnya. Begitu juga hadis. Hadis yang sampai kepada kita sama kalimatnya dimaknai oleh ahli tafsir hadis yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tidak ada foto, tidak ada video tutorial yang menjelaskan, maka mereka menafsirkannya berdasarkan informasi yang diterimanya. Saya kasih contoh. Dede, apa ini? Apa ini? Ibu-ibu, apa ini? Nah, bingung toh? Di belakang. Apa? Ini kau tahu pena karena kau dekat. Tapi yang di belakang dia tidak tahu apa itu batang-batang. Apa salah? Tidak, cuma informasi yang sampai ke matanya tidak lengkap. Maka silakan laksanakan apa yang kamu yakini tanpa menghina orang yang berbeda dengan kamu, karena kesalahan yang dia lakukan kau tidak akan tanggung dunia akhirat. Selesai. Coba lihat Rasulullah, jangankan sesamanya muslim, orang yang melempari saja didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Maka saya kemarin ribut-ribut, saya tidak layani. Saya doakan saja, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Biarkan netizen yang bertengkar. Ya. 2, Pak Gubernur, jadilah yang rahmatan lil alamin. Sudah pilgub selesai. Jangan ada dendam politik di pemerintah provinsi. Dulu pegawai kita yang tidak mendukung Pak Gub, biarkan dia dengan tidak dukungannya, tapi jangan dendam dan mutasi jauh-jauh ke sana. Dan kalaupun ada yang dimutasi karena dulu tidak mendukung Pak Gubernur, kau dimutasi, resiko bos. Resiko. Kau dulu kepala dinas tapi salah dukung, non job, jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Maka kau sabar, kan sudah mau juga kepala dinas, kasih lagi gerbong gubernur baru. Tapi kalau dia orang baik, beriman kepada Allah, tidak peduli, maka saudara, jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Itu kepada orang lain. Sekarang kepada keluarga. Oh, banyaknya orang 30 tahun suami istri hanya karena perkara WhatsApp salah masuk dimaki-maki suaminya. Memang kau pembohong. Tidak kusangka begitu. Kata suaminya, apa dek? Apa nih? Apa? Itu WhatsAppmu. WhatsApp yang mana? Itu ada lope-lope. Sayangku, jangan salah sangka, ini salah kirim. Ini ibu-ibu semua,
Kalau sudah dapat kesalahan suaminya, tidak bisa dilupanya. Ini ibu-ibu nih ahli sejarah semua ini, Pak. Sekali kita salah sampai mati diingatnya. Tiba-tiba salah, dia ingat yang 10 tahun yang lalu, padahal sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Ibu tahu enggak 10 tahun yang lalu 2 periode masih diingatnya. Itu dulu apa dulu, sekira sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Akhirnya apa dia katakan? Ceraikan saya. Sudah punya anak 3, berdarah-darah suami membangun rumah tangga, bikin rumah, cicil bertahun-tahun, dibelikan mobil, dicicil bertahun-tahun, lalu hanya karena WhatsApp tak kirim, dia lupa semua kebaikan suaminya. Ingat, dalam Islam tidak kita kenal kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Islam adalah agama pemaaf. Bagaimana kita mau menjadi rahmatan lil alamin bagi orang lain? Bagaimana kita mau memaafkan teman kerja? Bagaimana kita memaafkan tetangga kalau sama pasangan kita aja kita tidak punya rasa pemaaf? Maafkan. Salah suami, maafkan. Kalau tidak mau maafkan, ingat lagi anak-anak kita yang sudah pada mulai gadis. Tidak bisa saya maafkan Ustadz, sakit hatiku, dendam sekali saya Ustadz. Bukan dengan cara mempermalukannya, tapi mintalah pisah dengan baik-baik. Bu, Hui, mau masuk surga dengan gampang? Mau? Suruh suami kawin lagi. Langsung dibilang ibu-ibu, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak tapi macet. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Poin kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ke masjid. Sampai di masjid dibuka sendalnya. Ada sahabat, dia lihati sendalnya Nabi. Dalam hati Nabi, oh dia suka sendalku ini, dia senang sendal saya. Selesai sholat, Nabi tanya, kau tahu rumahnya si Fulan? Tahu ya Rasul, yang tadi lihat-lihat sendalnya Nabi. Didatanginya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya orang Islam. Jangan kau singkat-singkat. Jangan seperti mahasiswa di Unhas, saya turun dari mobil, dia bilang saja, Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum. Kau kira ini SMS? Standar orang Islamin, Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah menyertaimu. 3 isinya doa. Maka kalau menerima telepon, jawab dan terima salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwana. 30 pahala kemuliaan bagimu. Dari dalam bertanya, siapa ya? Muhammad bin Abdullah. Ya Rasulullah, dia buka. Senang betul didatangi Nabi. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Rasul. Ada apa gerangan? Gini, tadi di masjid saya lihat kau lihat-lihati sandal saya. Sepertinya kau senang ya? Ya Rasul. Baik betul sandalnya ya Rasulullah. Kalau begitu ada kesempatan buat saya berbuat baik. Dikasihnya. Silahkan kau ambil. Dermawan. Saya tadi disampaikan sama Kabak Kesra ketika saya makan. Beliau katakan, bagusnya cincinmu Pak Ustadz. Dalam hati saya, dia mau menjebak saya ini.
bersedekahlah. Ustadz, kenapa rumah tangga saya kok nggak bisa tenang dalam rumah? Kamu pelit. Orang yang pelit tidak ada orang senang. Saya tanya, saudara-saudaraku, senang pejabat yang pelit atau dermawan? Dengar Pak Gubernur. Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Masya Allah. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dan kok ke rumahnya pelit betul, padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Ternyata di sini alhamdulillah dermawan semua. Alhamdulillah. Ibu-ibu, halo ibu, oi, itu yang pakai cincin berlian, kalau ibu meninggal siapa yang pakai cincin berlianmu? Siapa? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Iyalah, pasti kita kawin lagi. Dia dengarlah istri saya Pak Gub, mamanya cek di rumah. Dia dengar ini ceramah saya. Dan jadi Ustadz, nanti kalau saya meninggal kamu mau kawin lagi? Saya bilang, kau duduk di sini sayangku. Saya peluk-peluk. Lalu saya bilang, sayang dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja ini selalu pikiranku mau kawin lagi. Bukan karena saya takut sama kamu, cuma saya takut ketinggalan follower. Ayo, ibu-ibu, emas berlian demi Allah, kalau ibu meninggal bukan ahli waris, istri kedua yang punya. Daripada dinikmati istri kedua, mending sedekah. Ayo, sedekahlah. Bapak-bapak yang sudah uzur, yang sudah muka-muka sakaratil maut, sedekahlah. Sedekah. Biasa kita salah menyikapi harta. Investasi. Apa? Ya, investasi. Ustadz, ada tanah di sana Ustadz. Ini Ustadz, 10 tahun yang akan datang 10 kali lipat harganya. Saya bilang, kau yakin masih hidup saya 10 tahun yang akan datang? Ini otaknya otak di bingkai setan. Investasi Ustadz, 5 tahun yang akan datang di sini, ujung-ujungnya Pekanbaru, tanah sekarang masih 1 juta. 5 tahun yang akan datang 7 juta, beli sekarang. Kau masih yakin 7 tahun yang akan datang masih hidup? Maka kalau kau mau yakin investasi paling real dan tidak bisa diambil orang lain, bangun kau masjid. Jelas investasinya. Ada duitmu sekarang, nikmati. Ada makan yang Anda nikmati, itulah makan itu. Makan yang enak-enak, nikmati, selebihnya sedekahkan. Allah tidak melarang kalian pakai yang mahal-mahal. Allah tidak melarang kalian bikin rumah yang mewah-mewah. Yang Allah tidak senang kau bikin rumah yang mewah tapi kau tidak pernah bikin rumah ibadah. Rumah mewahmu anakmu yang punya. Iya kalau anakmu nanti baik, kalau tidak baik rugilah kau. Ada orang tua sudah selayaknya bikin masjid, sudah selayaknya bikin musholla, sudah selayaknya bantu panti asuhan, sudah selayaknya menyekolahkan fakir miskin. Investasi. Sudah sekolahkan anaknya tinggi-tinggi, sudah itu dia kasih nikah, dia lagi yang ngongkosi. Sudah nikah anaknya, dibelikan lagi rumah, sudah dibelikan rumah, lahir anaknya, cucunya, dia lagi yang sekolahkan cucunya. Dibelikan lagi mobil, cucunya dibelikan lagi mobil. Tidak salah, tapi bapak keliru kalau bapak tidak pernah bikin rumah ibadah. Iya kalau anakmu baik, nanti anak yang kirimkan saya ketika saya meninggal, jangan harap. Kalau anak yang baik, anak kita baik tapi takut sama istrinya, apa sedekah bapakmu terus, bapakmu sudah mati, itu anakmu belikan mobil. Terpaksa tidak jadi sedekah buat bapaknya yang sudah meninggal. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Muka-muka takut sama istri ini Pak. Dengar ini baik-baik, berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri.
Ngamuk dia Ustadz. Kenapa kalau dia ngamuk? Nangis dia Ustadz. Tidak apa-apa dia nangis. Dia pecahkan piring Ustadz. Kalau dia pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijanja istri. Takbir. Yang takbir itulah yang takut sama istrinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak-bapak, kira-kira kalau bapak sudah meninggal masuk kubur, apa masih ada bisa yang bantu kita? Pak Kapolda punya anggota dimutasi jauh sekali, pedalaman Riau, tidak ada sinyal, jalan jelek, menderita di sana. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih Pak Jenderal. Apa pilihan? Pensiun dini, tidak ada urusan. Pegawai kantor gubernur salah pilih kemarin, dimutasi nonjo. Tadinya komandan Satpol PP, polisi setengah. Ya kan? Dimutasi. Masih ada pilihan? Masih. Apa pilihan? Tunggu 5 tahun selesai jabatannya. Nggak bisa menunggu. Masih ada pilihan. Apa pilihan? Pensiun. Minta pensiun. Selesai. Saya merantau dari Tanah Bugis ke bumi Lancang Kuning sini. Ternyata tidak bisa cari nafkah dengan baik. Menderita saya di sini. Masih ada pilihan? Apa? Pulang kampung. Masih